Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lagi mitologi Jepang, yaitu masih di kisaran yokai dan juga para oni. Dan kali ini kita akan membahas raja dari para oni atau yokai, yaitu Suten Doji. Tapi sebelum berceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Jadi gini teman-teman, semenjak Sensei itu baca-baca terkait oni, yokai dari mitologi Jepang, Sensei ini ketemu dan kebetulan nih ada yang request juga terkait permasalahan si Suten Doji. Yang ternyata si Suten Doji ini yang disebut sebagai raja iblis atau rajanya para oni dalam mitologi Jepang. Nah, dia itu sebenarnya tadinya mah bukanlah terlahir dari golongan yokai atau oni, melainkan awalnya dia adalah manusia yang dilahirkan dan bisa dibilang dia tuh berubah menjadi oni pada saat dia memakai sebuah topeng kutukan, yaitu topeng berwajah oni yang suka dipakai di festival-festival Jepang kayak gitu. Dan hingga saat ini dia tuh malah jadi rajanya para oni. Dan untuk lebih lanjut ke ceritanya seperti apa, kita akan bahas asal-usulnya terlebih dahulu. Suten Doji sebenarnya bukanlah sebuah nama, melainkan itu adalah sebuah julukan yang berarti pemabuk kecil yang diberikan kepada seorang anak yang memiliki kemampuan sangat luar biasa dari mulai fisik, pikiran, walaupun di usianya yang masih muda. Nah, kita sebut aja dia adalah Suten Doji. Nah, si Suten Doji ini sejak kecil dia tuh awalnya bukanlah terlahir dari seorang iblis, melainkan dia itu terlahir sebagai manusia. Sebenarnya banyak banget sih kisah-kisah terkait Suten Doji. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Suten Doji adalah anak dari pasangan seorang petani. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Suten Doji ini adalah anak campuran dari setengah dewa dan juga setengah manusia, yaitu ibunya manusia, sedangkan ayahnya adalah dewa yang merupakan avatar dari Yamata no Orochi yang dibunuh oleh Susanoo no Mikoto. Terus ya, untuk kelahiran Suten Doji ini bisa dikatakan tidak normal teman-teman. Karena kalau manusia biasa itu hamil selama 9 bulan kan. Nah, ibunya si Suten Doji ini ternyata hamil itu bukan 9 bulan, melainkan 16 bulan. Dia kisaran 1 tahun lebih 4 bulan lah seperti itu. Nah, pada saat dilahirkan, si Suten Doji ini ternyata sudah bisa berbicara sendiri. Dan bahkan kemampuan intelektualnya ini jauh di usia rata-rata anak sebayanya, yang menjadikan si Suten Doji ini ditakutilah oleh masyarakat. Dan masyarakat menganggap bahwa Suten Doji adalah anak iblis karena saking cerdasnya dan juga bisa ngomong pas dia baru lahir. Nah, karena sering dianggap sebagai anak iblis dan bahkan dibully oleh masyarakat yang lainnya, Suten Doji menjadi antisosial. Dia tuh sering sekali ngurung di dalam rumahnya, kayak nggak pernah keluar rumah gitu. Sekalinya keluar rumah pasti diledekin dan ditakuti oleh banyak orang. Kemudian singkat cerita, pada umur 6 tahun si Suten Doji ini ternyata diterlantarkanlah oleh ibunya. Ibunya tuh pergi mengembara meninggalkan dirinya seorang di kisaran desa, yaitu di pegunungan Heiyi. Nah, pada saat itu karena seorang pendeta ini kasihan kepada Suten Doji, hingga pada akhirnya dia dipungutlah, disuruh mengabdikan diri untuk menjadi pendeta di Gunung Heiyi di Kyoto. Nah, pada saat dia belajar di sana, ternyata si Suten Doji ini menjadi murid tercerdas karena kemampuan intelektualnya di atas rata-rata anak-anak di usianya, yang menjadikan si Suten Doji ini angkuh dan juga sombong, bahkan membenci biksu-biksu atau para pendeta yang mengajarinya karena jalan pikirnya atau pola pikirnya tidak sejalan dengan dirinya. Mungkin di pikiran si Suten Doji ini kayak gini, gue udah cerdas, gue pinter, ngapain lagi gue belajar? Orang semua pelajaran juga sudah gue kuasai, ngapain lagi gue belajar? Nah, akibatnya si Suten Doji ini jadi malas-malasan, ogah-ogahan, dan sering bolos untuk melakukan pelajaran. Dan untuk melampiaskan rasa bosannya ini, si Suten Doji jadilah anak nakal yang beringas. Hobinya itu bertarung, musik orang lain, cari perhatian, bahkan sampai ke mabuk-mabukan. Dan bahkan juga teman-teman semua, orang-orang pun yang menantang si Suten Doji untuk mabuk, orang-orang tuh pasti kalah. Karena si Suten Doji ini sangat kuat banget terhadap alkohol. Mau seberapa banyak pun dia minum minuman keras, dia tuh nggak bakalan mabuk dan istilahnya paling kuat. Hingga Suten Doji ini dijuluki oleh orang-orang sana sebagai pemabuk kecil yang disebut sebagai Shuten Doji.
Setelah dia ini dijuluki sebagai Sutendoji yang artinya adalah pemabuk kecil, nah di satu momen, di suatu hari, tepatnya di kuil Gunung Hei ini diadakanlah sebuah festival rakyat yang mendatangkan masyarakat-masyarakat di Kyoto. Nah pada saat itu Sutendoji ini ternyata dalam keadaan mabuk berat. Dia tuh punya niatan untuk merusuh, ngerecok, dan bahkan mengganggu para peserta yang ada di festival rakyat tersebut. Sutendoji ini dari mulai melompat-lompat, ngerusuh, ngericuh, pokoknya ngerecokin lah, hingga dia menakut-nakuti orang-orang di sana. Setelah dia puas menakut-nakuti dan ngerecokin festival di sana, Sutendoji ini teriak karena topeng yang dia pakai ini untuk menakut-nakuti, yang merupakan topeng Oni, terus melekat di wajahnya tanpa dia bisa lepaskan. Nah, Sutendoji ini teriak dan meminta ke gurunya untuk dilepaskan, namun gurunya bukan nolongin, malah marah-marahin Sutendoji. Setelah dimarahi oleh guru-gurunya, Sutendoji ini jadi kesel, terus emosi, bahkan menolak untuk melepaskan topeng Oni yang menempel di mukanya ini oleh guru-gurunya. Dia pun mulai berlarilah ke arah hutan-hutan di atas kuil Gunung Hei dan berjanji kepada orang-orang di sana bahwa dia itu tidak akan bersosialisasi dan menampakkan dirinya kepada manusia-manusia lagi. Dan sampai sekarang ini Sutendoji itu menjadi pembenci umat manusia. Tapi bukannya di sana dia itu terisolasi dan malah sendirian, Sutendoji ternyata malah banyak pengikutnya, yaitu dari kawanan para bandit. Di mana Sutendoji ini pas dia hidup di hutan, dia itu memanfaatkan kemampuannya untuk mencuri ransum, alkohol, makanan lainnya supaya dia bisa bertahan hidup di sana beserta pengikut-pengikutnya. Bahkan dia ini sampai ngerekrut salah satu anak Oni yang punya nasib sama seperti dirinya, bahkan menjadi kaki tangan dari Sutendoji, yaitu Ibaraki Doji, dan bekerja samalah mereka berdua untuk menaklukkan Kyoto. Dan setelah mereka dewasa, mereka itu menginginkan balas dendam kepada manusia beserta kawanan bandit yang lainnya itu bawahan Sutendoji. Hingga pada akhirnya dia melaksanakan serangan ke daerah Kyoto. Mulai itu di sana mereka memperkosa gadis, menculik-culik gadis, bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka itu makan daging wanita dan bahkan meminum darahnya. Dan pada saat itu juga mereka itu Sutendoji beserta antek-anteknya berubahlah menjadi Oni sesungguhnya. Nah, setelah si Sutendoji ini menjadi iblis beserta antek-anteknya, Sutendoji pun membangunlah sebuah kerajaan di sekitaran Gunung Hei, yaitu kerajaan iblis yang dipimpin oleh Sutendoji beserta anak buahnya. Ada tangan kanannya Ibaraki Doji, 4 jenderal surgawi Raja Iblis. Nah, saya akan bahas tuh itu nanti. Nah, setelah itu terdengarlah keberadaan Raja Iblis ini oleh seorang pendekar yang bernama Minamoto Yorimitsu beserta sang tokoh legendaris yang memiliki kekuatan super bernama Sakata Kintoki. Singkat cerita, Sutendoji ini berhasil dikalahkan oleh mereka berempat yang disebut sebagai 4 pahlawan surgawi. Tadi kan kita udah bahas nih, yaitu asal-usul dari Sutendoji. Nah sekarang ini saya akan membahas yaitu anak buah Sutendoji yang bisa dibilang anak buahnya ini tidak kalah kuat dari Sutendoji. Yang pertama adalah kita akan bahas tangan kanan dari Sutendoji, yaitu Ibaraki Doji. Nah untuk Ibaraki Doji ini bisa dibilang dia itu adalah tangan kanan dari Sutendoji. Untuk gendernya sendiri masih belum ada yang tahu. Ada yang bilang dia perempuan, ada yang bilang juga dia adalah laki-laki. Tapi kalau misalnya dia perempuan, bisa dibilang dia adalah pasangan dari Sutendoji. Tapi kalau laki-laki, dia benar-benar adalah panglima elit kepercayaannya dari Sutendoji yang memiliki kekuatan sangat luar biasa, sihir oke, kemampuan fisik oke, dan bahkan mereka berdua ini paling sering nebar teror di kota Kyoto pada saat dia suka menyerang bahkan menculik perempuan di sana. Terus, selain Ibaraki Doji, ternyata Sutendoji juga memiliki panglima-panglima yang sangat luar biasa yang disebut sebagai Shitenno atau 4 Raja Surgawi. Mereka itu adalah, yang pertama adalah Hoshikuma Doji atau Iblis Bintang Beruang. Yang kedua adalah Kumadoji atau Iblis Beruang. Yang ketiga adalah Torakuma Doji, Iblis Harimau Beruang. Yang keempat adalah Kanedoji atau Iblis Besi. Terus kenapa di belakang namanya ini ada doji semua, yaitu sebagai penghormatan kepada pemimpinnya, yaitu Sutendoji. Makanya dari itu nama belakangnya ada dojinya semua. Nah keempat, Shitenno ini
merupakan iblis yang sangat terampil, bahkan jenderal penjaga kamar dari Sutendoji. Dan yang paling terkenal dari mereka adalah Kumadoji. Kumadoji ini adalah beruang iblis, yaitu iblis tertua dari 4 raja surgawi tersebut. Dia ini bahkan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Sihirnya oke, kekuatan fisiknya juga paling tinggi dari 4 raja surgawi langit lainnya. Terus di posisi kedua ada Hoshikumadoji, yaitu iblis beruang bintang. Nah, Hoshikumadoji ini bisa dibilang adalah iblis yang paling pendiam di antara 4 raja surgawi langit lainnya, yaitu bisa dibilang juga antisosial dan juga memiliki kemampuan fisik yang sangat luar biasa, tetapi untuk kemampuan sihirnya yang paling lemah. Hoshikumadoji juga bisa dikatakan dia ini dibalik diamnya dia ternyata dia itu suka mabuk, suka sekali menghabiskan sake kayak tuannya yaitu Sutendoji. Bahkan rumornya mengatakan bila dia sedang bertarung, sakenya itu di cawannya tidak pernah jatuh. Dan ya bisa dibilang kekuatannya seperti apa, ketika bertarung aja sakenya nggak pernah jatuh di tangannya. Di posisi ketiga ada Torakumadoji atau iblis beruang harimau. Nah, iblis ini merupakan saudara dari Hoshikumadoji dan juga Kumadoji. Nah, mereka bertiga ini adalah bersaudara. Kemudian kemampuan dari Torakumadoji ini ternyata kekuatan fisiknya itu di bawah Kumadoji dan juga Hoshikumadoji. Tapi dia ini jago soal sihir, di atas rata-rata dari raja surgawi langit lainnya. Torakumadoji juga bukan pendiam seperti kakaknya, melainkan dia itu lebih aktif. Dan untuk mabuk, jangan ditanya lagi, dia itu paling pemabuk di antara yang lainnya. Di posisi keempat ada Kanedoji, yaitu iblis besi. Nah, Kanedoji ini adalah iblis yang paling kecil di antara raja surgawi langit lainnya atau ketiga elit lainnya. Tetapi walaupun dia kecil, kemampuan dia itu sangat luar biasa, sampai dia ini diangkat sebagai panglima dari Sutendoji. Tapi tetap saja kemampuan fisiknya dan juga sihirnya ini masih kalah dari ketiga iblis elit lainnya. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Pochi Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan Sutendoji, sang raja iblis dari Gunung Heiji, yaitu di Kyoto. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.